Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai perilaku individu dalam organisasi. Sebelum kami ke materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Igusti Ayu Putri Darmayanti, nomor absen 3 sebagai pembawa materi. Yang kedua, Niluh Putu Septiani, nomor absen 5 sebagai pembawa materi. Yang ketiga, saya sendiri, Niputu Asri Arstia Dewi, nomor absen 14 sebagai moderator. Yang keempat, Komang Wahyu Junia Permana, nomor absen 20 sebagai pembawa materi. Dan yang kelima, Putu Diah Ayu Ulandari, nomor absen 34 sebagai pembawa materi. Di dalam perilaku individu dalam organisasi ini, saya akan membahas tentang karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, pembelajaran dalam organisasi, konsep persepsi, konsep sikap, konsep kepuasan kerja, dan konsep tentang stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu karakteristik biografis. Perilaku organisasi pada dasarnya dibentuk oleh perilaku individual para anggota organisasi yang meliputi karakteristik biografis, kemampuan individu, kepribadian, serta pembelajaran. Salah satu faktor yang paling mudah untuk dianalisis atau dinilai seseorang adalah karakteristik biografisnya. Data pribadi seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, maupun masa kerja yang dimiliki seseorang sangat umum dipakai dan mudah diperoleh untuk kemudian dihubungkannya dengan tingkat produktivitas kerjanya. Faktor usia dihubungkan dengan kinerja atau job performance menjadi isu yang semakin penting. Materi yang kedua, ada kemampuan. Pengertian kemampuan menurut Gerge dan Jones dalam Rahmawati dan Herawati 2007 adalah kapasitas mental maupun fisik untuk mengerjakan sesuatu. Konsep kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif dan fisikal perlu dipelajari dan sangat penting implikasinya untuk memahami dan mengelola perilaku orang-orang dalam organisasi. Faktor natur dari keturunan orang tua dan natur dari pendidikan dan pengalaman merupakan determinan dari kemampuan kognitif maupun fisikal. Bagi para manajer, pengetahuan tentang kemampuan seseorang dapat diperoleh pada saat melakukan seleksi, penempatan, maupun pelatihan. Materi yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian atau personality individu seseorang merupakan kombinasi sifat-sifat psikologis yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan orang tersebut. Semuanya diperlihatkan dalam tabel 2.1. Perhatikan bahwa setiap sifat merupakan bipolar, artinya masing-masing memiliki dua titik ekstrim, misalnya penyendiri lawannya peramah. Ke-16 sifat yang ditemui secara umum tersebut adalah sumber perilaku yang tetap dan konstan, yang memungkinkan peramalan perilaku individu dalam situasi-situasi spesifik dengan mengukur karakteristik yang berkaitan dengan situasi mereka. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pembelajaran dalam organisasi. Belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif permanen pada pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari usaha yang disengaja dan pengalaman yang terkontrol dan tidak terkontrol. Organisasi belajar atau organisasi pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri, self-learning, sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Beberapa dimensi perlu ada untuk menjadikan organisasi dapat terus bertahan. Organisasi seperti ini dinamakan organisasi belajar karena dimensi-dimensi ini akan memungkinkan organisasi untuk belajar, berkembang, dan berinovasi. Dimensi-dimensi ini tersebut adalah: yang pertama ada model mental. Respon manusia terhadap situasi yang terjadi di lingkungannya sangat dipengaruhi oleh asumsi dan kebiasaan yang selama ini berlaku. Contoh mental model memungkinkan manusia bekerja dengan lebih cepat, namun dalam organisasi yang terus berubah, mental model ini kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik dan menghambat adaptasi yang dibutuhkan. Dan Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Konsep sikap.
Sikap dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap objek sikap yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif atau emosi dan perilaku. Tingkatan sikap: receive, responding, following, responsible. Fungsi sikap: fungsi instrumental, fungsi pertahanan ego, fungsi ekspresi nilai, fungsi pengetahuan. Komponen sikap: kognitif, afektif, konatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap: pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, pengaruh pribadi, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Faktor emosional. Cara mengukur sikap: Trustun, Likers. Konsep kepuasan kerja. Kepuasan dalam bekerja merupakan keinginan yang wajar bagi setiap karyawan. Secara sederhana, kepuasan kerja merupakan sikap umum seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Elemen atau indikator tingkat kepuasan kerja. 1. Kepuasan pada pekerjaan itu sendiri. 2. Kepuasan pada pembayaran. 3. Kepuasan pada promosi. Mengukur kepuasan kerja. 1. Mengukur kepuasan kerja dengan skala Job Description Index. 2. Mengukur kepuasan kerja dengan Minnesota Satisfaction Questionnaire. 3. Mengukur kepuasan kerja berdasarkan gambar ekspresi wajah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan konsep tentang stres. A. Pengertian stres. Menurut Greenfield tahun 2004, stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan yang dipengaruhi baik oleh lingkungan maupun penampilan individu di dalam lingkungan tersebut. Faktor-faktor penyebab stres. Stres disebabkan oleh banyak faktor yang disebut dengan stresor. Stresor merupakan stimulus yang mengawali atau mencetuskan perubahan. Stresor menunjukkan suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi dan kebutuhan tersebut bisa saja kebutuhan psikologis, sosial, lingkungan, perkembangan spiritual, atau kebutuhan kultural. Yang C. Sumber stres. Tekanan dan kesulitan hidup sering membawa manusia berada dalam keadaan stres. Stres dapat bersifat fisik, biologis, dan dapat psikologis. Kuman-kuman penyakit yang menyerang tubuh menimbulkan stres biologis yang menimbulkan sebagai pertahanan. Sumber stres fisiologis yang menimbulkan masalah penyelesaian atau keadaan stres dapat bersumber dari frustasi, konflik, tekanan, atau krisis. Seperti berikut ini. 1. Frustasi. 2. Konflik. 3. Tekanan. 4. Krisis. D. Tahapan stres. Gejala stres pada seseorang seringkali tidak disadari karena perjalanan awal tahap stres berjalan secara lambat dan baru dirasakan saat tahapan gejala sudah lanjut dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Berikutnya reaksi stres. Menurut Helmi dalam Safari dan Saputra tahun 2005 ada 4 macam reaksi stres, yaitu psikologis, proses berpikir, dan tingkah laku. Keempat reaksi ini dapat berwujud negatif maupun positif. Dampak stres. Menurut Kosia dalam Glad tahun 2004, dampak stresor dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu 1. Sifat stresor, 2. Pengalaman masa lalu, 3. Tingkat perkembangan. Metode mengatasi stres. Menurut Hardiana tahun 2004, metode mengatasi stres adalah 1. Pendekatan fisiologis atau farmakologikal, 2. Pendekatan perilaku atau behavioral, 3. Pendekatan kognitif, 4. Meditasi dan hipnosis, 5. Terapi musik. Demikian presentasi saya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.